Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa, senang sekali kami berdua menemani Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare untuk edisi kali ini. Sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda bersama saya Dewi Sartika dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita pertama pemirsa. Dalam rangka vaksinasi COVID-19 yang rencananya dilakukan di pertengahan bulan Januari, Dinas Kesehatan adakan simulasi vaksinasi di Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi dan Puskesmas yang ada di Kota Parepare. Jelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di pertengahan bulan Januari ini, pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan Kota Parepare menggelar simulasi vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi dan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas yang ada di Kota Parepare. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Rahmawati SKM Mkes bersama jajarannya hadir menyaksikan langsung proses simulasi vaksinasi COVID-19 tersebut pada Minggu 10 Januari 2021. Kegiatan ini dalam rangka mempersiapkan vaksinasi yang rencananya digelar pada tanggal 14 Januari 2021 mendatang di Kota Parepare. Dalam simulasi tersebut terlihat secara teknis para tenaga kesehatan berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing, mulai dari saat calon penerima vaksin datang, pendaftaran, screening, hingga selesainya dilakukan vaksin. Seperti diketahui, para tenaga kesehatan mendapat prioritas untuk divaksin sebab mereka sangat rentan terhadap penularan COVID-19. Kemudian TNI Polri juga mendapat bagian prioritas yang akan menerima vaksin COVID-19. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Bulan Februari mendatang, rencananya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare akan menggelar Pekan Kebudayaan. Berikut informasinya untuk Anda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare melalui bidang kebudayaan saat ini tengah merencanakan pegelaran Pekan Kebudayaan Daerah yang rencananya akan digelar Februari mendatang. Meski demikian, jadwal pelaksanaan yang telah ada saat ini tetap dikondisikan sesuai dengan keadaan di Kota Parepare. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Parepare mengungkapkan, kegiatan ini diharapkan menjadi jembatan dan fasilitas khusus untuk seniman-seniman dalam menunjukkan kreasi dan karyanya untuk dipentaskan di Kota Parepare. Mustadirham menambahkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare setelah kegiatan juga akan mengirimkan video tayangan tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami dari Bidang Kebudayaan Kota Parepare menyampaikan bahwa kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah yang insya Allah akan digelar di tahun 2021 ini masih tentatif, bahwa untuk jadwal pelaksanaannya itu dikondisikan sesuai dengan keadaan yang ada di Kota Parepare ini, dan yang jelas bahwa program ini insya Allah akan kita laksanakan di 2021, dan kegiatan ini pula ini diharapkan nantinya bisa menjadi jembatan dan fasilitas khusus untuk seniman-seniman kita yang ada di Kota Parepare, bagaimana mereka bisa menunjukkan kreasi dan karyanya untuk dipentaskan nantinya di Kota Parepare ini. Karena setelah itu kami akan mengirimkan video tayangan tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Menyadari harga bahan baku sewaktu-waktu mengalami kenaikan, salah seorang warga mulai memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan untuk menanam cabai dan sayur-sayuran dengan teknik polybag. Harga cabai yang semakin meroket membuat sebagian warga di Kota Parepare memilih untuk menanam sendiri di halaman rumah mereka. Salah satunya adalah Ibu Haja Hasna yang kini memilih untuk menanam cabai di depan pekarangan rumah miliknya. Maka untuk mengantisipasi harga cabai yang mahal, ia pun memulai menanam cabai dan sayuran di rumahnya dengan menggunakan media polybag. Polybag diisi dengan tanah dan kompos. Lalu Haja Hasna menyemai belasan bibit cabai. Tak ketinggalan, beberapa jenis sayur juga ditanamnya, seperti sawi dan tomat. Untuk perawatannya sendiri,
Haja Hasna mengaku menyiram tanamannya tersebut hanya 2 hari sekali menggunakan air cucian peras. Jika ada hama ataupun ulat, tanaman tersebut cukup disemprot. Selain untuk dikonsumsi sendiri, tanaman cabai miliknya juga sengaja ditanam untuk memperindah halaman rumahnya yang juga banyak ditanami berbagai jenis tanaman lainnya. Dengan menata pot sayuran sedemikian rupa agar rapi dan menghasilkan pemandangan yang indah seperti bunga. Harga cabai sekarang sangat mahal, maka saya berinisiatif untuk menanam cabai. Cukup untuk dikonsumsi sendiri saja, lumayan. Ini saya lihat ada beragam cabai ya di tanam ini. Ya, di sini saya tanam ada berapa macam, ada 4 macam, termasuk ini cabai hitam. Di samping sebagai tanaman hias, juga bisa dikonsumsi kalau sudah tua. Iya. Ini sulit nggak sih Bu menanam cabai ini? Iya, nggak sulit, nggak susah. Biasa kita dapat bibitnya, dibibitkan setelah sekitar 2 minggu sudah bisa berdaun 4-5 daun, sudah bisa ditanam di polybag begini. Ini sangat membantu Bu ya, khususnya di saat sangat membantu, apalagi harga cabai sekarang. Kalau kita beli 3.000 ini cuma berapa biji saja. Nah, sedangkan ini bisa kita konsumsi sehari-hari. Bisa ditanam sendiri Bu ya. Untuk keluarga. Melihat apa yang dilakukan Hasna, beberapa tetangganya kini juga ikut untuk menanam cabai dan sayuran. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa. Akibat izin tinggal yang telah habis masa berlakunya atau overstay, imigrasi Kota Parepare mendeportasi seorang warga negara asing asal negara Malaysia. Berikut informasinya untuk Anda. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare mengawali tahun 2021 dalam penegakan hukum keimigrasian dengan kegiatan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian seorang perempuan warga negara Malaysia melalui pintu keluar negara berupa tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Darat Entigong di Kalimantan Barat. WNA tersebut dideportasi petugas imigrasi Parepare karena izin tinggal yang bersangkutan telah habis berlaku atau overstay setelah tinggal di Kabupaten Pinrang mengikuti suaminya yang merupakan WNI. Yang bersangkutan mengikuti suaminya tinggal di Pinrang, yang keduanya masuk ke Indonesia melalui Entikong. Namun karena kurang memahami mengenai izin keimigrasian, maka WNA tersebut dan keluarga tidak pernah memohon perpanjangan izin tinggal yang kemudian diketahui petugas Kanim Parepare setelah izin tinggalnya lebih dari 60 hari. Dengan pendeportasian satu orang warga negara Malaysia jenis kelamin perempuan melalui jalur darat. Jadi kami menerima permohonan berkas yang kami indikasikan yang bersangkutan itu sudah tinggal lebih lama dari izin tinggal yang ditentukan, yaitu 1 tahun lebih tinggal di Indonesia tanpa memiliki izin tinggal. Atas nama Artila anak Bagong ya, kalau nggak salah. Nah, jadi yang bersangkutan ini kami deportasi karena sudah tidak memiliki izin tinggal dan hak untuk tinggal di Indonesia. Yang bersangkutan ini masuk pada tahun 2019 kemarin dengan izin tinggal visa kunjungan, bebas visa kunjungan yang berlaku selama 30 hari dan tidak bisa diperpanjang. Tetapi yang bersangkutan tinggal 1 tahun lebih di Indonesia dan baru teridentifikasi akhir tahun kemarin karena yang bersangkutan itu statusnya sedang hamil muda, jadi tidak bisa kita deportasi karena memang bisa membahayakan bayi di dalamnya. Setelah hamilnya sudah masuk ke trimester kedua, kami minta yang bersangkutan untuk segera dapat pulang ke negara asalnya. Setelah kami berkoordinasi dengan konsulat yang ada di konsulat Malaysia yang ada di Pontianak, kami mendapatkan izin bahwa yang bersangkutan bisa dipulangkan melalui jalur darat, melalui Entikong, perbatasan Entikong, karena yang bersangkutan domisilinya dekat dengan perbatasan Entikong tersebut. Sehubungan dengan COVID ini kami kesulitan untuk mencari penerbangan ke arah sana. Jadi makanya kami mengambil jalur dari Parepare ke Makassar, Makassar ke Jakarta, Jakarta Pontianak, Pontianak ke Entikong. Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi juga dengan
kantor imigrasi Pontianak dan kantor imigrasi Antikong, dan mendapat bantuan dari kedua kantor imigrasi tersebut untuk melaksanakan pendeportasian terhadap seorang warga negara Malaysia tersebut yang berjalan lancar, alhamdulillah. Nah ini Pak, laporan awalnya bahwa ada warga negara Malaysia yang dipinang ini dari mana Pak? Nah, yang bersangkutan ini karena ketidaktahuan yang bersangkutan mungkin untuk memperpanjang izin tinggal bebas visa kunjungan tadi yang tidak bisa dilakukan karena batas waktunya hanya 30 hari dan tidak bisa diperpanjang, yang bersangkutan mendatangi kami untuk melakukan perpanjangan. Nah, setelah mendatangi kami minta keterangan yang bersangkutan. Memang yang bersangkutan menyadari bahwa izin tinggalnya telah habis masa berlaku. Maka dari itu kami putuskan untuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, kami putuskan untuk dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian tadi. Selanjutnya, Kanwil Parepare akan mengusulkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar penangkalan untuk 6 bulan ke depan dan dapat diperpanjang setiap 6 bulan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah kota dan DPRD tentang kebijakan umum pagu indikatif wilayah tahun 2022 dihadiri langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH di Gedung Paripurna lantai 3 DPRD Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah daerah Kota Parepare dan DPRD Kota Parepare tentang kebijakan umum pagu indikatif wilayah tahun 2022 di Gedung Rapat Paripurna lantai 3 DPRD Kota Parepare pada Senin 11 Januari 2021. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati PSSOS didampingi 2 Wakil Ketua DPRD Tasming Hamid SEMH dan Muhammad Rahmat Samso Alam SH. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kota Parepare pasal 120 ayat 1 huruf C, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 20 orang, maka rapat paripurna dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare rapat kelima masa persidangan kedua tahun sidang kedua tahun rapat 2021 saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Dewan yang terhormat karena pada hari ini telah sampai pada tahapan persetujuan bersama tentang kebijakan umum pagu indikatif wilayah tahun 2022. Seiring dengan itu, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat. Karena pada hari ini kita telah sampai pada tahapan kesepahaman bersama atas kebijakan umum pagu indikatif wilayah tahun anggaran 2020. Ucapan terima kasih secara khusus saya juga menyampaikan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun tim anggaran pemerintah daerah yang telah bekerja secara maksimal untuk merampungkan pembahasan rancangan kebijakan umum pagu indikatif tahun anggaran 2020. Di bagian lain sambutannya, Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan bahwa pagu indikatif wilayah dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan yang berisi indikasi patokan maksimal anggaran dan program kegiatan prioritas dengan tujuan menjamin terrealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada proses musrenbang ke dalam APBD kota, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Dewi Sartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.